Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 Juli 2022 merupakan pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadetta Utomo, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 18, ayat 1 sampai dengan 10a. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan.
segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai dengan 28. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Fokus mendengarkan dengan lebih sungguh. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Saat ini di dunia bisnis, kita sering mendengar istilah disrupsi, yang artinya adalah fenomena adanya sejumlah perubahan masif yang mengubah sistem tatanan yang lama menjadi yang baru. Pandemi COVID-19 juga ditengarai oleh banyak pihak sebagai salah satu disrupsi terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Apakah pandemi COVID-19 juga menjadi disrupsi dalam hidup keimanan kita? Atau malah semakin mempertebal iman kita bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan sangat tergantung kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Apakah kita masih nyaman mengikuti misa ekaristi secara online atau sudah menyambut dibukanya gereja dengan penuh syukur dan sukacita dan berbondong-bondong menghadiri misa ekaristi di gereja? Ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria pada bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus secara halus mengingatkan Marta, yang arti namanya ialah nyonya dalam bahasa Aram, bahwa lebih baik dan bijak bersikap seperti Maria yang lebih fokus mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus menegaskan bahwa daripada khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi sebenarnya hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam perspektif disrupsi atau mungkin diversi atau pengalihan fokus, tentu saja saya tidak mencoba membandingkan apa yang dialami dan dikerjakan oleh Marta dengan kondisi pandemi sekarang ini. Yang difokuskan oleh Marta melayani Yesus dan meminta Yesus menegur Maria agar ikut melayani. Dalam kekacauan informasi akibat disrupsi, distraksi, apakah kita sudah mendengarkan kemauan dan bisikan Tuhan? Hal-hal yang utama yang perlu kita fokuskan. Kasih Allah begitu besar dan setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Nya. Apakah kita masih sibuk menyebarkan berita hoax? Apakah kita terlibat sebagai relawan membantu sesama yang terjangkit atau secara ekonomi sangat terdampak? Apakah kita ikut menjaga yang lain dengan memakai masker secara tepat dan ikut program vaksinasi? Apakah kita dengan penuh sukacita menyambut dibukanya gereja secara tatap muka atau acuh tak acuh dan malah mengatur panitia yang telah mengorbankan dan meluangkan waktu? Apakah kita tahu apa yang harus kita fokuskan, yaitu
mendengarkan pengajaran Yesus. Pada bacaan Injil Matius tanggal 14 Juli 2022, Yesus mengundang kita, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Marilah berdoa. Bapa sumber penghiburan, bimbinglah kami untuk semakin peka dan mendahulukan mendengarkan ajaran-Mu, kehendak-Mu di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.